Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel saya, Nanang Esa. Hari ini saya mengenakan pakaian seragam pramuka karena kebetulan hari ini tanggal 14 Agustus dan saya bersama adik-adik akan mengikuti upacara Hari Pramuka. Ini mereka adalah para pramuka UIN Jakarta yang hari ini upacaranya tidak diselenggarakan di dalam kampus, area kampus, tapi di luar ya, karena kampus sendiri ya, sampai saat ini belum membolehkan mahasiswa untuk berkegiatan di dalam. Jadi upacara ini kemudian diselenggarakan di luar kampus. Sesuai protokol kesehatan, upacara Hari Pramuka ini memang tidak dihadiri oleh banyak peserta ya, hanya beberapa saja, dan sisanya itu dilakukan melalui daring. Nanti kita lihat seperti apa upacaranya, dan kita juga nanti akan berbincang-bincang dengan mereka ya, seputar kegiatan pramuka di kampus UIN Jakarta. Upacara peringatan hari lahir saya. Acara belum mulai karena saat ini mereka masih menyiapkan diri. Jadi teman-teman, pramuka UIN Jakarta ini rata-rata mereka berstatus sebagai pramuka pandega yang usianya antara 21 sampai 25 tahun. Jadi kebetulan juga di UIN Jakarta itu tidak membuka ambalan penegak ya. Melihat ini ada anggota Racana kita, Pramuka UIN Jakarta, bisa berdiri, kenalin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fitriani, saya dari Pramuka UIN Jakarta. Salam kenal semuanya. Tuh, lihat ya, prestasinya lumayan. Oke, teman-teman, kita nanti sambil ya, menanti ya upacara Hari Pramuka ke-60 Sabtu yang dirayakan secara sederhana di 2021 segera kawasan dimulai. dekat kampus UIN Jakarta. Upacara Hari Pramuka ke-60 Sabtu 14 Agustus 2021 siap dilaksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Pramuka. Mengheningkan cipta oleh pembina. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina. Pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Dasa Dharma Pramuka oleh petugas. Upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 Sabtu 14 Agustus 2021 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara.
Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 Sabtu 14 Agustus 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Pramuka. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina. Marilah kita sama-sama untuk menginginkan cipta sejenak dengan menundukkan kepala. Sampaikan doa kita kepada para syuhada yang dahulu kita, tokoh pahlawan nasional dan juga khususnya para generasi pramuka yang sudah mendahului kita. Khusus tentunya kepada kita juga doa kepada para perintis ya, pendahulu kita pramuka di UIN Jakarta. Semoga apa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan membacakan surat Al-Fatihah, mari kita mulai. Belakang. Jalan. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kita Pramuka UIN Jakarta, hari ini kita sama-sama merayakan memperingati hari ulang tahun Pramuka Indonesia ke-60 yang diselenggarakan di tingkat kampus depan, ya, 07075, 076 Pangkalan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini kita menyelenggarakan upacara pembukaan ini dilakukan secara sederhana dan kita lihat di dalam suasana keprihatinan ya pandemi COVID-19. Upacara ini memang meskipun ya tidak ada instruksi khusus misalnya dari Korpit Sabang ya. Namun demikian kita sebagai pramuka harus punya inisiatif ya, bagaimana bisa menyelenggarakan kegiatan upacara ini meskipun dilakukan secara sederhana. Dan kita sama-sama ketahui bahwa kampus sekarang ini masih dalam posisi belum stabil ya, sehingga kegiatan kepramukaan kita masih belum ya, bisa dilakukan di dalam kampus, termasuk upacara hari ini kita hanya bisa menyelenggarakannya di luar kampus. Dan demikian itu tidak mengurangi mana kita untuk memperingati hari ulang tahun Pramuka ke-60 ya. Semoga ini menjadi pemicu dan pemacu kita tetap bersemangat di dalam kegiatan kepramukaan, khususnya di tingkat depan, lebih khusus lagi di tingkat Dewan Racana. Kita sama-sama berdoa dan berharap ya semoga Pramuka Indonesia tetap mendapatkan tempat di hati anak-anak muda, generasi muda, termasuk di kalangan para mahasiswa kita. Dan saat ini UIN Jakarta sudah menerima mahasiswa baru, sebanyak 6.000, kurang lebih 6.000-an ya mahasiswa baru diterima di UIN Jakarta dari 12 fakultas dengan 56 program studi. Nah tentu kita harus punya strategi ya, bagaimana kemudian kita juga bisa menjaring adik-adik kita ya yang akan kuliah di UIN Jakarta dan kemudian juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Ya teman-teman, baru saja saya dan para pramuka UIN Jakarta mengikuti upacara sederhana Hari Pramuka ke-60 ya, 60. Nah ini ada beberapa pramuka kita ya. Coba ucapkan selamat hari ulang tahun pramuka. Selamat Hari Pramuka yang Kompak. Ya dia ke. Ayo. Motonya terus apa? Berbakti tanpa henti. Berbakti tanpa henti. Ayo. 3. Selamat hari ulang tahun Pramuka ke-60. Berbakti tanpa henti. Ulangi. diulangi. Bareng-bareng dong, jangan hafal doang. Ayo ulangi. Ayo Dit. Ya, nanti kita bilang 60 ya. Kita bilang 60. Ayo. Bareng-bareng aja. Ayo dulu. Ayo, cepetan. 1, 2, 3. Ayo bareng. Bareng aja. 1, 2, 3. Selamat Hari Pramuka yang ke-60. Berbakti tanpa henti. Oke, itu ucapan selamat dari Pramuka UIN Jakarta. Oke, ini Dede, saya ingin mengenalkan ya. Kalian tentu ingin tahu ya, ini kan ada pakai selempang-selempang gini ya. Kalian terutama para mahasiswa yang ingin aktif di kegiatan kepramukaan yang kita akan kenalkan. Jadi ini mungkin kenalkan satu-satu. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Aditya. Saya dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi semester 6. Saya sebagai Ketua Dewan Racana di Pramuka UIN Syarif Hidayatullah. Oke, Dewan Racana. Artinya Ketua Dewan Racana Putra ya? Iya, Putra. betul. Nah, ini juga ada sama nih. Nah, ini apa nih?
Ya, perkenalkan nama saya Rizky Aulia. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah semester Oh, 6. ini promosi ya. Ya, sekalian promosi. Supaya nanti kalau di kampus kenal bisa nyapa. Iya. Maskernya kan itu nggak kenal nanti. Iya. Tidak. Terus Ya, saya sebagai pemangku adat putra di Racana UIN Jakarta. pemangku adat putra ya, ada Iya. pemangku adatnya. Ini mungkin yang tidak pernah aktif pramuka belum paham ya. Nah ini Ya, perkenalkan nama saya Zulfa, Prodi Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ilmu Dakwah Ilmu Komunikasi. dakwah juga, wah Iya, dakwah Kak. hebat ini. Coklat-coklat nih. Sama-sama coklat. Mungkin perwakilan atau oh ya Putri yang mana? Yang sehat ya? Iya. Enggak, sebetulnya ada juga ketua Racana Putri ya, tapi kurang sehat tadi habis upacara. Adanya Kurang lagi sarapan itu, tadi. bentar. Oh, nanti kita kenalan. Mungkin bisa dijaga nanti pemangku adat juga mungkin banyak yang tahu ya seperti apa dia apa tugas-tugas pemangku adat itu seperti apa gitu ya. Nah mungkin dari ketua Racana dulu deh. Pramuka UIN Jakarta itu seperti apa sih gitu? Dan Jadi bagaimana kegiatannya? Pramuka UIN Jakarta itu selain memang kita mengadakan aktivitas yang memang berkaitan dengan teknik kepramukaan, tentunya di luar dari itu juga kita ada yang namanya kelompok kerja, dan itu juga sebagai wadah untuk minat bakat dari peserta dan anggota dari Pramuka UIN Jakarta itu sendiri gitu. Jadi dikanalisasi lagi ya. Iya, seperti itu. talent Jadi selain ada kepramukaan, kita juga ada minat bakat yang memang di situ sebagai wadah untuk mengembangkan gitu ya potensi yang dimiliki oleh anggota itu sendiri. Ada seni Jakarta, kemudian ada kegiatan outdoor activity, kemudian ada kegiatan keprotokoleran gitu, kemudian ada kegiatan usaha Racana Fathahilahnya Mas Gandasari, kemudian selanjutnya itu ada kegiatan ataupun Pokja Litbang, yaitu penelitian dan pengembangan, lebih ke arahnya meriset segala hal yang terjadi di sekitaran kampus ataupun yang berkaitan yang sedang terjadi di dunia seperti itu Kak. Jadi cukup banyak sekali ya kegiatannya. Iya, jadi tidak monoton dan tidak berpaku hanya pada kegiatan yang sifatnya itu kepramukaan Kak. Nah ini kan sekarang di masa pandemi nih. Iya. Nah, mungkin ini namanya kan tadi Kak Wahyu ya, nih Kak Wahyu. Mungkin Kak Wahyu ini bisa cerita gimana kegiatan di masa pandemi pramuka. Oh, jadi selama kegiatan di pandemi ini kita juga nggak terus terang ataupun terus kita vakum gitu ya, tapi kita lebih ke improvisasi gitu, bagaimana kita itu mengadakan suatu kegiatan ya secara virtual gitu, dan itu pun tidak mengurangi esensi yang ada pada kegiatan tersebut seperti itu. Jadi dengan Tetap adanya pandemi ya, ini pun tetap produktif gitu, dengan hal yang memang kita bisa kerjakan ya kita lakukan seperti itu, baik itu secara virtual ataupun secara langsung ke masyarakat, namun tidak menimbulkan kerumunan. Seperti halnya kita melaksanakan upacara pada saat ini pun seperti itu. Oh gitu ya. Ada kegiatan lainnya yang mungkin kegiatan-kegiatan nasional apa gitu di luar? Oh, kegiatan yang sedang kita persiapkan itu adalah perkemahan Wirakarya. Akan tetapi kita masih menunggu terkait dengan informasi validnya seperti itu kan. Iya. Nah, mungkin kita juga di kegiatan ataupun memperingati dengan Hari Pramuka ini, insya Allah gitu dalam waktu dekat ini kita juga akan merencanakan kegiatan donor darah Kak, yang kerjasamanya itu dengan PMI Kota Tangerang Selatan gitu. Karena Gitu. dengan Waktu dekat seperti ya? itu sekarang ini kan lagi dibumingkan ataupun digencarkan itu adalah pramuka donor darah. Oleh karenanya mungkin di sini kita bisa berperan dalam hal untuk mengadakan suatu kegiatan yaitu donor darah. Jadi sesuai dengan tema pramuka ulang tahun pramuka tahun ini ya. Iya, seperti itu. Berbakti tanpa henti. Nah, jadi salah terus satunya yang kita berbakti. implementasikan yaitu mengadakan kegiatan donor darah Kak. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada aktivitas KKN gitu ya, bisa gabung dan ikut berpartisipasi bersama kami gitu untuk ikut terlibat gitu. seperti itu. Oke, terima kasih ya Siap. buat Ketua Dewan Racana Pramuka UIN Jakarta Putra ya. Nah kita juga ingin ngobrol ya dengan ini kan teman-teman. Jadi selain tadi ada ketua ya, kita juga ada pemangku adat namanya tadi sudah dikenalkan ya. Mungkin siapa dulu yang berbicara? Apa sih sebetulnya menjadi tugas fungsi pemangku adat ya di dalam kegiatan kepramukaan khususnya di tingkat Racana Pandega? Ya, untuk tugas pemangku adat sendiri itu adalah pemegang kebijakan tertinggi dalam hal adat istiadat di Racana itu sendiri, karena setiap Racana atau setiap masyarakat gitu ya itu mempunyai adat sendiri. Seperti halnya seragam itu gak bisa sembarangan Diatur ya, diatur. Iya, gak bisa sembarangan dipakai gitu, sembarangan
bentang-bentang bajunya pramuka itu Oh. termasuk racana. Tapi enggak, di sini kita ada ketentuan khusus dari seragamnya, mulai dari logo ataupun kacu yang harus seperti apa, talikur dan lain sebagainya seperti itu Kak. Ada juga makanan adat kita itu ada Adat makan apa makanan adat? makanan adat Kak, Oh, makanan adat. khas gitu Oh. ya, makanan khas, makanan khas, adat. ya makanan khas. Terus ada juga upacara adat yang biasa kita laksanakan seperti upacara adat apa Kak? Upacara adat pernikahan, upacara adat wisuda, upacara adat penerimaan calon tamu, Atau dan warga tamu lain ya gitu ya. Oh, Ya, gitu. jadi tamu-tamu lain jika ada yang berkunjung juga kita laksanakan upacara adat penerimaan tamu seperti itu Kak. Jadi diatur lah pokoknya ya, mulai dari menerima ya calon anggota, butuh mengikuti proses ya kan, kegiatan sampai akhir ya. Ya. Akhir itu kan tadi kalau udah nikah ini kan akhir. Jadi adatnya sampai situ ya. Iya, betul. Wah, ini luar biasa ini kan. Kalau putri juga sama ya? sama Kak. Sama Karena kegiatannya. kita ini satuan sebenarnya, cuman beda aja. Yang putra yang putri. Tapi tetap satuan terpisah ya. Iya, Sebagai, adatnya artinya sesuai dengan ini masing-masing ya. Putra-putra, putri-putri gitu kan. Ada lain nggak yang menarik apa adatnya? Mari kok ya. Ada yang menarik nggak? Kita juga punya mas dan himne sendiri. Oh gitu. Iya, Adat. adat. Ya, dalam adat Racana juga ada Mas Racana, himne Racana, kemudian sandi Racana serta baju adat sendiri. Jadi kita punya ciri khas sendiri. Nah, Kalau kan adat itu. dengar-dengar juga adat ini punya kewenangan untuk memberikan sanksi bagi anggota yang misalnya melanggar adat makan ya. Adat ini itu sanksinya seperti apa sih? Misalnya ada sanksi ini. Ya, dalam adat itu sendiri ada aturan yang namanya adat keseharian gitu, seperti kalau misalkan seragamnya tidak lengkap ataupun saat makan kacunya tidak diangkat seperti ini gitu ya. Karena kalau sambil makan kacunya tetap seperti ini kena sanksi gitu. Kemudian rambutnya yang gondrong itu beda-beda sih Kak untuk sanksinya. Ada yang sanksi denda, ada sanksi yang lain seperti sanksi itu. disiplin lah ya. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih buat Kakak Leji, Kakak Julpa ya sebagai pemangku adat Sultan Putri. Baik teman-teman, ya itu tadi kita ngobrol dengan pemangku adat ya Pramuka UIN Jakarta, dan tadi kita belum kenalkan ketua adat putrinya. Ini lagi sakit nih. Upacaranya nih. Tadi belum dikenalkan karena tadi kurang sehat ya. Belum sarapan kayaknya. Belum. Ya Allah. Iya, Nah, ini perkenalkan. ketua Dewan Racana Putri. Kenalin kan? Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aulia Firdaus sebagai ketua Dewan Racana Putri. Oke. Bijitannya sama dengan putra ya? Iya, sama. Selalu sama ya? Luar biasa ya. Oke teman-teman tadi sudah kenalan juga dengan pemangku adat, kemudian dengan ketua Dewan Racana ya. Jadi mereka tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan kepramukaan ini di UIN Jakarta, dan tentu kalian yang ingin berkegiatan ya kepramukaan di kampus UIN Jakarta, mereka akan menyambut dengan sukacita ya, terutama bagi kalian para calon mahasiswa baru yang tahun ini diterima sebagai mahasiswa UIN Jakarta. Saya ucapkan selamat datang buat kalian mahasiswa baru UIN Jakarta yang sudah lulus dan diterima. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar di UIN Jakarta. Itu saja barangkali video dari saya mengenai kegiatan kemahasiswaan, khususnya kegiatan pramuka. Nah, saya sendiri ya memang pakai seragam pramuka karena saya juga ikut membina adik-adik ya pramuka UIN Jakarta. Mereka adalah para mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan. Terima kasih. Jangan lupa jika kalian suka dengan informasi ini untuk selalu subscribe, like, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Kami Gerakan Pramuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengucapkan selamat Hari Pramuka ke-60. Semoga Pramuka Indonesia semakin jaya dan berbakti.